Makanya, kalau kemudian tadi menjadi pertanyaan, ini akhirnya ada guru besar, kampus-kampus bergerak. Dan sebagainya. Kalau kampus itu mau bergerak, kenapa tidak dari awal? Kalau tidak sepakat dengan MK atau tidak sepakat dengan MK, kenapa tidak dari awal mereka bergerak? Kalau kemudian mereka ini merasa terpanggil untuk bicara tentang negara, kenapa tidak dari awal? Kenapa baru di ujung? Ketika kemudian semua proses ini sudah berjalan, di ujungnya baru bicara. Dan alhamdulillah Bang, ini saya bicara di sini. Alhamdulillah, saya di sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ya di sekitar pas waktu awal-awal pencapresan, proses di MK, saya bertemu Bang dengan beberapa guru besar ini Bang. Karena saya diperintahkan waktu itu untuk menghadapi mereka, saya ketemu. Mereka ini sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang kecewa, yang merasa bahwa kenapa Pak Jokowi harus bergabung dengan Pak Prabowo. Clear di situ, saya ketemu orang-orangnya. Saya ketemu di Jakarta dengan orang-orang ini. Dan itu clear di situ. Memang, nah kebetulan lagi, alhamdulillahnya, saya ini hidup dari pergerakan kampus Bang, di awal-awal. Sehingga saya tahu bagaimana konstruksi orang-orang yang ada di kampus itu. Baik itu di sivitas akademikanya maupun mahasiswanya. Sehingga saya bisa melihat konstruksi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang kecewa dan marah karena proses ini mereka tidak lagi bisa memenangkan pertarungan. Nggak ada yang lain. Jadi lebih ke sana arahnya? Nah, saya lebih senang, makanya saya bersyukur waktu setelah saya pertemuan itu opininya Mas Agus, jangan dibilang bahwa ini. Saya setelah ketemu dengan para guru-guru besar itu, kemudian saya melihat respon mereka adem ayem dan sebagainya, dan saya bersyukur ketika di ujung ini satu-satu dari mereka menampakkan dirinya. Saya bersyukur akhirnya selama ini orang-orang yang bersembunyi di kampus, tapi justru kemudian menggencet kampus untuk netralitas, muncul sekarang. Orang-orang yang selama ini tidak peduli terhadap negara, orang yang selama ini mati-matian bagaimana menggencet mahasiswa untuk bergerak demi rakyatnya, sekarang muncul Bang. Bagi saya orang-orang ini justru adalah orang-orang yang partisan sejak awal. Bukan orang-orang yang peduli terhadap negara. Dan ini perkumpulan dari orang-orang yang kecewa dan sakit hati. Clear? Ya, gimana? Saya izin dulu Pak. Bentar, biar saya selesaikan dulu. Karena ini menyangkut juga alma mater saya. Juga, kan. Nah, artinya saya mendapatkan ilmu dari guru-guru ini, dianggap hanya perkumpulan, ya saya rasa tolonglah berkaca ilmu itu dari mana. Saya hanya berpikir begini pada posisi hari ini. Mereka pada posisi orang tua-tua kita yang selama ini menunaikan hidupnya untuk pendidikan, pada posisi hari ini memberikan masukan. Apa salahnya? Di last minute ini, terus kedua kami takut kalah. Setiap pertandingan pasti ada kalah dan menang. Ya. Kami sadar betul itu. Nama siapa yang menang sudah ada di Lauhul Mahfuz sana. Hari ini kami ditugasi secara syariah, itu hanya berjuang. Bergerak untuk merebut hati masyarakat. Tidak ada yang kita takutkan kalah menang, udah biasa. 10 tahun kami di luar kekuasaan udah biasa. Terus apalagi yang ditakutin? Maka tugas kami adalah bagaimana nama kami, organisasi kami, semua guru-guru besar itu tercatat. Saya bilang kan, negara ini ada catatan sejarah. Bagaimana kita tahu Ken Arok membunuh Empu Gandring dari sejarah hingga mendapatkan kekuasaan. Kan hari ini saya sampaikan, catatan-catatan sejarah itu akan tercatat dengan rapi di negeri ini. Lah catatan sejarah ini di masa ke masa itu akan berbeda dalam penanggapannya. Maka putusan MK itu adalah lembaga, putusan DKPP itu adalah lembaga, bukan warung kopi yang dia memutuskan yang kita anggap sepele. Tapi nanti itu kan bisa tercatat. Belum tentu siapa yang menang, artinya kan kalau ternyata yang menang yang lain, apakah itu bisa menjadi catatan sejarah juga untuk itu? Makanya sebentar, artinya ini kan sebuah proses. Sebuah proses menjadi catatan sejarah. Prosesnya ya? Iya. Saat itu menjadi catatan sejarah, okelah. Allah hari ini mengizinkan 02 jadi. Ya. Ya, kan ini kan. Kita bicara, makanya kalau bicara kita takut kalah, ya bullshit lah. Artinya perang kita perang. Saat dinyatakan siapa menang, itulah yang memang harus ini. Ya tapi kepala tetap dingin. Lah ya. Silahkan diminum dulu, silahkan diminum dulu. Baik, luar biasa ini. Jadi kalau saya sepakat, artinya begini.
musuh dalam berpikir tapi kawan dalam berjuang. Ya. Nah, saya melihat perdebatannya cukup luar biasa. Tetapi poinnya begini, bahwa saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat ini semacam sebuah gerakan yang masif dan struktur. Jadi kesan by design itu kalau buat kami itu suatu hal yang logis. Kenapa? Ada satu peribahasa, kalau mau nangkap ular itu, jangan di ularnya ditangkap, bakar sarangnya, keluar semua. Nah hari ini kami melihat fenomena itu gitu loh. Jadi kenapa? Karena apa yang disampaikan itu hampir seragam. Persoalan masalah etika dalam mensikapi hasil keputusan MK. Itu seragam. Tetapi persoalan apakah itu mewakili kepentingan bangsa dan negara atau mewakili sekelas sivitas akademi yang bersangkutan pun belum tentu. Karena faktanya setelah itu kemudian bermunculan klarifikasi dari rektor, terutama rektor perguruan tinggi negeri ya, karena punya tanggung jawab moral terhadap negara. Kemudian juga saya melihat seberapa signifikan gerakan moral ini kemudian digaungkan. Karena faktanya sampai hari ini itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena seperti tadi Terhadap elektoral. Karena faktanya sampai hari ini pemilih-pemilih itu sudah punya pilihan. Kita hanya sekarang bicara tentang swing voter, undecided voter yang hanya sekian persen itu tadi. Jadi kalau kami melihat ini hanya bagian dari gula-gula lah. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh Bung Nus, ini menjadi catatan sebuah sejarah. Ya mungkin saya bisa sepakat partially. Oke. Karena setiap masa ada orang, setiap orang ada masanya. Bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri, Presiden hari ini juga mempunyai catatan. Tetapi kan persoalannya catatan itu apakah catatan manis atau catatan pahit. Nah, kalau kemudian itu dijadikan sebagai juga disampaikan bahwa ini nanti akan cacat demokrasi. Demokrasi yang mana yang kita bicarakan hari ini? Faktanya selama 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi itu tidak ada orang dipenjarakan hanya karena memprotes atau karena kemudian tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, demokrasi apa lagi yang kita akan bicarakan hari ini? Faktanya di menteri kabinet yang saat ini ada, itu juga dari 01 dan 03 juga ada di situ. Artinya kita masih sepakat gitu, bahwa masih kita dalam bingkai salah satu bangsa dan satu negara. Artinya demokrasi di Indonesia itu, saya bisa sampaikan masih baik-baik saja kok. Kenapa harus terlalu didramatisir sedemikian rupa seolah-olah bahwa dengan munculnya kandidat Prabowo Gibran seolah-olah wah ini bencana buat demokrasi yang ada di Indonesia. Ini yang Berarti menurut apakah dilihat sebagai upaya untuk menggagalkan rencana 02 sebagai satu putaran yang menang? Di situ arahnya ke sana. Bentar. Saya rasa itu tadi, ini kan bagian dari... Tadi saya nggak ada nyebut Prabowo Gibran loh. Ini catatan sejarah loh. Kita nggak bicara itu Bang. Ya, jadi gini Pak Mus, sorry Bung Mus. Jadi artinya kita bicara bahwa kita kan sekarang ini kan sedang bagaimana memenangkan di sisa waktu terakhir. Ya. Kan ada beberapa cara untuk mendatangkan suara atau menggerus suara. Nah, fenomena-fenomena yang ini sekarang ini apakah dilihat sebagai upaya untuk penggerusan suara dari 02? Kalau saya masih melihat yes or not. Ya, artinya kami melihat bahwa kami tidak cukup terganggu kok. Kami tidak terganggu. Hanya memang ini perlu diwaspadai. Karena kegiatan-kegiatan kontraproduktif seperti ini, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi itu, apakah betul mewakili memang kegelisahan bangsa kita saat ini? Ya, ini kan debatable gitu loh. Karena kenapa ini muncul di ujung ketika justru di saat kita akan memasuki minggu tenang. Kenapa kalau ini tidak dipersoalkan di awal? Tetapi apapun itu, kita dari pasangan 02 tetap menjadikan ini sebagai salah satu evaluasi ya. Ya justru memang kekhawatiran saya mendekati minggu tenang nanti suasana tidak menjadi tenang. Itu menjadi sesuatu kekhawatiran sehingga perlu kita bicarakan. Pak Sehat. Terima kasih. Saya juga jadi bingung. Beliau juga pakar hukum nih. Enggak tahu apa yang mau saya utarakan. Pak Agus Purwanto sudah ketemu katanya dengan semua profesor itu. Iya. Ya kalau memang sudah ketemu dan tahu apa di otaknya mereka, aku juga jadi salut. Hah? Aku udah ketemu semua katanya. Oh sebagian, 2 dari 100. Atau 11 dari 100 ya. Iya. Jadi pertanyaannya sebetulnya bukan ke kita, pertanyaannya kepada profesor. Kenapa jadi sekarang jadi muncul
Ya aku pun harus kutanya dulu mereka, kenapa kalian muncul sekarang gitu. Dan ini bukan diungkit-ungkit. Memang momennya sekarang baru ada keputusan DKPP. Otomatis ya sekarang kita bahas. Ini persoalannya mulai dari keputusan MK. Undang-undang itu tidak harus MK yang merubahnya. Dikembalikan ke DPR, DPR yang memperbaiki. Sama dengan Undang-Undang Cipta Karya itu, karena ada yang gugat dikembalikan dan dikasih waktu 2 tahun kalau nggak salah itu untuk memperbaikinya. Tapi khusus Undang-Undang Pemilu, Pilpres, langsung mereka yang memperbaikinya dan langsung didaftarkan. Dan yang saya tahu dari media, bukan saya bicara dengan DKPP itu, atau ini, yang dipersoalkan bukan karena terlambat membuat suratnya. Menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Bukan surat yang dinikan. Harusnya itu belum bisa diterima karena peraturan KPU yang sering kita sebut PKPU-nya belum dirubah. Disinilah harusnya petugas KPU itu, ketuanya semuanya udah boleh dipenjarakan. Ini pendapat saya. Kenapa boleh dipenjarakan? Kenapa diterima pendaftaran? Dia yang membuat peraturan PKPU wajib usianya 40 tahun. Peraturan dia. Walaupun MK tadi juga sudah memutuskan merubah salah satu pasal bahwa boleh 40 tahun, yang di bawah 40 tahun yang penting pernah menduduki kepala daerah. Dan ini juga menjadi pasal karet. Kenapa saya sebut pasal karet? Tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang, boleh presiden 25 tahun yang penting pernah menjadi wakil wali kota. Gak disebutkan di situ berapa ininya. Sebetulnya undang-undang sudah jelas minimum 40 tahun. Sekarang dirubah, boleh di bawah 40. Di bawahnya ini ya berapa? Penting 1 bulan pun dia wakil wali kota, wakil bupati. Penting boleh langsung mendaftar. Jadi itulah yang awal dari persoalan. MK ini bagaikan pengawas di pembangunan perumahan. Kalau pengawas sebut kusen ini enggak pas. Tukangnya yang dipanggil perbaiki. Bukan dia yang langsung membongkar kusennya, langsung perbaiki segala macam. MK ini karena buru-buru, karena ada ponakan, mau calon. Langsung dia yang memperbaiki tadi itu. Jadi persoalan awalnya dari sini. Supaya kita pahami gitu. Karena buru-buru dengan waktu, mungkin kalau bukan Gibran yang akan mendaftarkan, MK juga tidak akan secepat itu memperbaikinya. Jadi ini yang kita inikan. Tapi kita kan di Batam ini jangan terlalu kita berdebat gara-gara itu semua. Besok mungkin kita satu perusahaan, satu ini. Iya kan? Tapi apa ilmu yang kita dapatkan atau kita pahami, ya seperti itu kondisinya. Yeah. MK itu ya memang mereka udah salah. Jadi ngapain kita ribut-ribut? Kita akuilah mereka udah salah. Kesalahannya tadi langsung diperbaiki. KPU juga salah, langsung diterima pendaftaran. Mereka yang membuat peraturan PKPU bahwa wajib 40 tahun. Ini belum diperbaiki, tapi sudah diterima pendaftarannya. Kenapa DKPP tidak langsung memecat sini? Karena di belakang mereka ada yang di atas. Yang di atas ini siapa? Jokowi. Mereka, jadi sabarlah kita, apa yang akan kita lihatlah ini. Tadi pertanyaannya, apakah kalau memang 02 ini kalah, ini sejarah? Tetap sejarah. Sejarah yaitu pelanggaran tadi itu. Itu sejarah yang buat kita. Demokrasi apa yang dilanggar? Ini bukan demokrasi lagi. Sudah kemauan maunya apa-apa. Sudah itu sekarang. Bawaslu juga begitu. Masa presiden bagi-bagi beras? Kalau disebutkan gak ada ininya.
Wakapolri membagi sembako di Tumenggung, memang Wakapolri tidak sebut. Tapi gubernur di pidatonya langsung disinggung, ini begini. Wapres jangan lupa kita kata, si A yang membagi sembako, yang kampanyenya si B. Kira-kira begitu. Saya kira di Tribun juga ada itu beritanya. Kalau Bapak nggak baca, besok kuantar ke sini. Ya mungkin itu. Jadi, Ya. kita nggak usah inilah, kita sama-sama berdoa aja supaya menang calon kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Kata kabar Mas? Baik. Atau Pak Bos? Jadi saya ingin pada posisi, ini udah dingin habis minum. Ya, habis minum udah dingin ya. Jadi kita fokusnya satu, dalam proses demokrasi peralihan kepemimpinan ini, kan tadi saya fokusnya adalah semua ini akan menjadi catatan sejarah. Betul. Nah, catatan sejarah ini ada beberapa dua, ada potensi yang hanya jadi catatan sejarah. Oke. Tapi ada potensi lagi, ada sebuah catatan yang nanti ini selalu akan terus digunakan untuk hal yang harusnya kita nggak memikirkan itu kalau kita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi karena ini sudah terjadi, tentu ini ada potensi nanti siapapun jadi presidennya. Nah, saat itu menjadi yang lain yang menang, ini hanya catatan sejarah. Terus yang menang yang melanggar, tentu ini akan menjadi potensi-potensi selama 5 tahun menjabat, ini juga akan terus naik barang tuh. Salah satu contoh, karena waktu itu tidak ada sesuatu yang final dan ingkrah, yang keputusan waktu zaman Pak Prabowo dinyatakan apakah dia terlibat itu semua enggak ingkrah, kan selalu muncul setiap pemilu. Bahkan waktu itu juga dimunculkan zamannya Pak Jokowi, tapi sekarang kan enggak dimunculkan lagi. Artinya hal-hal yang sumir ini, janganlah nanti negeri ini untuk penerus bangsa ini disuguhi sejarah-sejarah yang nantinya itu menjadi mereka juga bingung. Nah ini yang ingin saya tegaskan di sini. Nah masalah untuk 01, 02, 03, kami selalu confident bahwa kami bergerak senyap dan insya Allah kita tunggu tanggal 14, 01 pasti masuk dalam hitungan kawan-kawan semuanya. Hitungannya itu gimana maksudnya? Hitungan peringkat 1. Yang mungkin nggak terhitung yang sekarang survei rendah terus. Tapi kami akan wujudkan itu. Ya. Terutama untuk di Kepri. Ya, tanggapan Mas Gus? Ya, saya menanggapinya, saya pikir terkait tadi masalah etika dan sebagainya itu udah clear ya. Oke. Semua pakar juga sudah membahas detail sehingga tidak perlu kemudian kita ulang-ulang. Tapi potensi itu menjadi kalau kemudian suara ada, untuk mendukung kan ada aja ya, Mas. kalau itu sah-sah saja. Ya Dan itu namanya bisa, kemungkinan bisa dimainkan. strategi politik itu akan dimainkan apapun oleh semua paslon dengan cara yang berbeda-beda. Termasuk Targetnya menjadi jurus adalah terakhir. Ya bisa jadi. Targetnya adalah untuk menaikkan atau Ya. menurunkan lawan politik. Itu hal yang biasa. Makanya sejak awal kami juga sudah memahami ini bahwa pada ujung-ujung nanti, makanya kenapa kemudian muncul gerakan dan sebagainya. Kita sudah mengantisipasi bahwa ini bagian dari dinamika menuju Pilpres. Oke. Tidak lebih dan tidak kurang. Cuma itu saja. Kalau mereka kecewa dengan Pak Jokowi, kenapa tidak dilakukan selama 9 tahun sejak awal? Kenapa tidak ada diskursus di kampus-kampus? Ini tidak ada, fenomena ini fenomena muncul kayak cendawan di musim hujan. Tidak ada tiba-tiba. Ini munculnya tiba-tiba. Kalau dulu kami pergerakan itu biasanya pasti ada diskursus, diskusi-diskusi, ada kemudian kajian-kajian, ini enggak. Ya. Gitu kan. Artinya clear, ini hanya berkaitan masalah dengan Pilpres. Yang berikutnya adalah masalah tadi saya sedikit menanggapi terkait dengan bansos misalnya. Ini kan teman-teman ada yang luput. Ada yang luput adalah bahwa sebenarnya di Indonesia ini di selama setahun kemarin itu mengalami El Nino. Dan itu sudah ada di pemerintahan, itu juga sudah dibahas. Pergeseran masa tanam itu yang membuat bahwa pada bulan November akhirnya, November 2023 kemarin, sampai bulan Februari ini akan terjadi kekosongan. Makanya sampai kemudian pada tahun kemarin Indonesia mengimpor beras. Karena kita kekurangan pangan, stok pangan itu kekurangan. Nah, kenapa bansos yang hari ini, itu kan sudah dibagikan sebenarnya mulai dari bulan November, tapi kenapa itu tidak dilakukan nanti setelah Pilpres misalkan? Di bulan Maret. Karena pada bulan Maret besok itu banyak rakyat Indonesia, petani-petani kita yang mengalami masa panen. Jadi kalau bantuan sosial itu dilakukan, pembagian sembako itu dilakukan pada bulan Maret dan April, yang terjadi adalah ini nggak terserap nantinya. Merugikan petani gitu loh.
Maka kemudian yang terjadi adalah dilakukan dari bulan November sampai bulan ini. Dan Presiden sudah mengatakan memberhentikan. Karena takut kemudian dianggap sebagai bagian dari Pilpres. Kan ini kita juga harus fair bahwa kondisi Indonesia seperti itu gitu. Jangan kemudian seakan-akan ini dipotong, ini tadi, ini dipotong, kemudian di framing bahwa oh ini untuk memenangkan paslon. Kita juga harus utuh menggambarkan itu. Rakyat ini sekarang sudah susah kok. Masa kemudian rakyat susah ini kita masih berantem gara-gara ingin agar paslon kita yang terbaik kelihatannya. Jadi jangan seperti itulah. Ya, silakan. Oke, saya hanya menambahkan, izin senior. Saya ingin menambahkan tentang informasi yang disampaikan tentang bagi-bagi sembako Pak Jokowi di depan istana. Itu kan sudah diklarifikasi oleh Menkominfo, bahwa kejadian itu pada saat hari raya. Jadi Pak Jokowi membagikan sembako kepada para Gojek yang lewat di depan istana. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan juga. Kenapa saya sampaikan ini persoalan? Bahwa di periode Juni sampai November saja, itu ada 350 konten hoax yang beredar. Dan hampir 250 yang di take down oleh Kominfo. Nah ini informasi-informasi seperti ini yang kemudian menimbulkan distorsi. Jadi menurut saya di periode-periode terakhir ini, kita harus justru memberikan dan menyampaikan informasi-informasi yang memang tervalidasi. Karena ini juga secara tidak langsung memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa bagaimana kita menerima informasi ini tidak salah gitu. Ya. Ini menurut saya juga penting, salah satu strategi bagaimana menjelang ke pencoblosan di tanggal 14 nanti. Ya. Itu saya tambah dari saya. Ya, baik. Mas Pur. Iya, saya banyak sekali yang menurut saya perlu diklarifikasi ya apa yang disampaikan oleh tim 02 ini. Hanya Tuhan dan tim 02 lah yang tahu ya. Tapi karena enggak masuk akal, saya mau bedah satu-satu dulu terkait bansos. Bansos itu barusan Mas Agus bilang itu kejadian waktu Lebaran. Itu enggak itu. Budi Ari itu Menkom itu keliru. Itu kejadian baru kemarin. Makanya dibantah oleh Pak JK bahwa bansos itu jangan dilakukan di depan istana, Pak. Malu kita, Pak, sebagai negara. Itu pertama. Makanya Pak Anies memberikan solusi ke depan pembagian bansos itu by name by address lewat rekening, Pak. Makanya supaya tidak terjadi politisasi dan personalisasi, Pak. Jadi Pak Menko dan Pak Mendak itu bilang, terima kasih Pak Jokowi. Loh, ini barang dari rakyat, bukan dari Pak Jokowi. Makanya itu dari semua orang saat ini, akhir-akhir ini Tapi kan kejadiannya. mengucapkan terima kasih kan nggak salah, Mas. Enggak salah, Pak. Iya. Enggak salah. Tapi ini personalisasi itu yang salah, Pak. Ini punya rakyat, bukan punya Pak Jokowi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait etika. Saya masih melihat etika ini menjadi hal penting. Begini Pak Agus, pemantiknya itu kan KPU mendapatkan Teguran. dalam tanda kutip hukuman kalau menurut saya, hukuman dari DKPP bahwa dia telah melakukan kesalahan etik. Dan keputusannya baru, Pak. Seperti disampaikan Pak Sahat, kawan saya yang terbaik ini. Ya, Senin tanggal 5 keputusannya keluar. Iya, ini masih anget Pak barang ini Pak. Kalau yang MK udahlah kita agak lupa-lupa sedikit. Tapi ini masuk ini Pak. Oke, etika dibilangnya Bapak ini enggak ngaruh Pak bagi saya Pak. Karena etika itu Pak, etika moral itu sumber hukum Pak. Sumber hukum Pak. Meskipun bukan hukum positif tapi sumber hukum Pak. Nah, ini akhirnya bergulir ke arah yang pergerakan profesor, pergerakan guru besar. Saya akhirnya menyimpulkan, ini mulai Pak Bahlil sampai ke tim sukses di tingkat kota kok sama memandangnya. Gerakan moral, gerakan masyarakat, gerakan ini dianggap politisasi. Ya inilah yang akan menjadi tsunami besar bagi 02. Enggak apa-apa, teruskan saja. Kalau bisa dipotong, diviralkan. Bahwa ternyata sampai kota Batam pun tim suksesnya bilang begitu. Ini politisasi. Marah Pak guru besar Pak. Pak Amu saja yang mahasiswanya marah Pak. Ini apa? Ya karena etikanya enggak ada Pak. Etikanya kosong Pak. Macam mana? Inilah kenapa yang kami masih ya ini memang akhirnya bolehlah kami menggunakan kata surodiro joningkrat tadi Pak. Lebur pangastuti. Ya. Siapa yang angkara murka akan hancur dengan dirinya Pak. Dan saat itu Pak Anies juga menyitir kalau kami di Quran, di Al-Quran itu Tuhan akan mencabut kekuasaan sesuai dengan
kehendaknya. Dan inilah saatnya mungkin. Kami pastikan kalau seperti ini cara berpikirnya tim kota, kalau kemarin kami diam saja Pak mungkin, karena itu tingkatnya level nasional. Tapi kalau sudah ke bawah ke dalam kota ini Pak, oh habis ini nanti. Kami satu putaran Pak, optimis ini. Ya, ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi pernyataan Pak Agus bahwa kenapa enggak dari 9 tahun yang lalu ini dikomentari. 9 tahun yang lalu enggak pernah Jokowi di mobil presiden bikin begini. Maka sekarang baru dikomentari karena itu salah. Waktu itu juga pembagian sembako tidak pernah presiden langsung membagi bansos ya. Kalau sepeda mungkin pernah dibagikan, itu pun karena kuisnya. Tapi kalau sembakonya itu melalui mekanisme, ada catatannya siapa yang mempunyai hak mendapatkannya. Dan Mensos, itu ya? bansos. Ya, membagikan Mensos, Bu Risma. Mensos sampai ke dinas. Iya, tapi Menteri Sosial Pak. Dan itu ada by name, by address. Menteri Sosial dari PDIP? Katanya. Nggak mau. Bukan, nggak mau. Karena salah. Salah jalurnya. Iya. Jadi bukannya nggak dilibatkan. Salah jalurnya. Ibu Risma bilang mekanismenya seperti ini. Oh bolehlah kita langgar dikit-dikit. Kalau mau langgar jalan sendirilah. Kira-kira begitu. Jadi jangan dianggap nggak dilibatkan. Nggak mau menyimpang kira-kira begitu. Kenapa 9 tahun yang lalu nggak dikomentari? Ya 9 tahun yang lalu ya jalannya sesuai mekanisme. By name, by address, sampai kepala dinas. Bu Risma ikut turun mendampingi kepala dinas menyerahkan. Setelah kepala dinas pun bukan dia yang menyerahkan, RT. Jadi sekarang presiden sudah melaksanakan tugas-tugas RT. Ya makanya sekarang dikomentari. Maksud saya jangan kita kabur-kaburkan. Kenapa 9 tahun yang lalu nggak disebutkan. 9 tahun lalu Jokowi itu masih orang baik. Dia kurang baik setelah menyetujui anaknya melanggar undang-undang dan iparnya dikorbankan untuk merubah undang-undang tersebut. Kalau 9 tahun lalu kita sebut dia nggak baik, dosa kita. 9 tahun lalu dia baik. Dia mulai kurang baik 2023, mungkin ini tahun nggak tahu, tahun kelinci mungkin buat dia itu nggak baik. Disitulah dia mulai nggak baik. Ya, setelah itu kita bilang, nah, kamu udah nggak baik Pak Jokowi. Kira-kira begitu Pak. Jadi, ya, tapi kan PDIP tetap akan mengawal sampai akhir periode. kalau dia berubah, kalau nggak berubah mungkin akan ditinggal. Mungkin tanggal 10 ini juga ikut kita. Oke. Nggak, sebentar tadi mengenai Ya. sembako yang di istana. Nggak tahu Pak Agus Wibowo ini dapat info dari mana. Yang dilaksanakan itu ya pada saat itu juga. Ya. Pak Erick Thohir ikut mengatur-atur Gojek itu. Ada videonya. Nah, mungkin masih ada di HP saya. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN ngatur Gojek, ikut kira-kira begitu. Kalau ini nggak ada tujuannya, kok jadi ini tugas-tugas menteri sekarang? Sudah berantakan peraturan ini, kira-kira begitulah. Makasih. Ya, ada tanggapan Mas? Baik, kalau saya nanggapin apa yang disampaikan Bung Purwanto tadi. Jadi ini memang ngeri-ngeri sedap. Kalau 01 ini sudah ngomentari 02 ini memang ngeri-ngeri sedap. Saya kadang-kadang jujur saja di beberapa komunitas juga di beberapa kalangan kadang-kadang juga sulit. Sulitnya itu begini. Karena kami kalau dari 02 itu pola kampanye kami adalah pola kampanye yang positif, yang terbuka, ya politik yang gembira lah. Ya. Tetapi persoalannya kadang-kadang kalau terlalu tendensius ini yang berbahaya gitu loh. Apalagi kemudian sampai mengutip ayat Al-Quran. Ini persoalan. Kita sudah sepakat bahwa membangun bangsa ini itu berdasarkan azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak bisa Pak, kemudian dijadikan komoditas gitu loh. Apalagi dengan politik identitas. Ini yang jadi bahaya. Jadi kalau tadi disampaikan seperti apa mengutip ini, menyampaikan ini, saya jujur saja, kami sama-sama juga Muslim. Pak Prabowo Muslim, Pak Ganjar Muslim, kemudian Pak Anies Muslim. Muslim itu tidak boleh saling menyakiti Pak, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi kalau kita sepakat bahwa 3 calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa, kita harus bicara secara positif, melihat dari sisi yang baik. Jadi
Ini yang perlu mungkin saya luruskan bahwa kalau kemudian disampaikan bahwa ini adalah awal dari kehancuran, awal dari tsunami, saya justru melihatnya dari sisi yang berbeda, sudut yang berbeda. Justru sekarang gelombang dukungan, terutama dari milenial, dari Gen Z terhadap 02 ini sangat luar biasa. Justru kalau kita malah menyampaikan hal-hal yang kontraproduktif, itu mendapatkan sentimen yang negatif. Justru saat ini kita adalah lebih banyak bicara tentang hal-hal yang baik, agar bangsa ini mengalami sebuah konsiliasi, sehingga Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, yang besar, yang kemudian bisa lebih berdaulat gitu loh. Jadi kita tidak lagi pada bicara tentang hal-hal yang terlalu yang geser-geser yang memang agak sensitif lah menurut saya itu. Janganlah disampaikan. Terima kasih. Ya baik, ke Bang Fendi ini. Ini perlu pencerahan ini dari kegaduhan ini. Artinya ada terkait dengan tema tadi. Ini kan bisa dimanfaatkan menjadi satu komoditas untuk mendowngrade suara. Entah suara siapa yang akan terdowngrade. Dan juga jurus terakhir juga akan mengerahkan massa dalam jumlah yang besar. Apakah dari pola-pola komunikasi seperti itu bisa dimain? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita melihat ya, ini kan bagian dari strategi pemenangan ya. Oke. Gak bisa dipungkiri kalau kita melihat survei terakhir dari Poltreck itu kan cenderungnya memang satu putaran gitu, sekali putaran gitu. Tapi memang bukan berarti itu tidak akan berubah kalau seandainya di grassroots, akar rumput terjadi riuh-riuh yang nanti tidak bisa dikendalikan. Gak bisa dipungkiri kalau saya melihat kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa apa yang dilakukan, gerakan-gerakan masif yang dilakukan oleh para guru besar dan para akademisi ini dianggap partisan dan sebagainya. Mungkin apapun itu, apa yang beliau sampaikan, beliau ini sampaikan, ini kan beliau menjadi bagian dari masyarakat negara ini yang memang punya hak untuk memberikan pandangan. Apalagi dunia akademis ini kan dunia ideal yang memang kita terbebas dari berbagai intervensi. Apabila ada hal-hal yang memang disampaikan oleh para ilmuwan-ilmuwan ini, tentu harus menjadi perhatian. Dan kalau kita perhatikan, buktinya juga pemerintah merespon itu. Bagaimana Pak Luhut langsung menyampaikan bahwa kalau tidak salah beliau menyampaikan pencalonan Gibran bukan atas permintaan Jokowi. Begitu juga Pak Jokowi juga langsung memberikan pernyataan bagaimana beliau mencoba mengklarifikasi pernyataannya pada saat di Halim waktu untuk itu. Kampanye untuk kampanye tentang itu. Itu menurut saya itu bagian dari respon pemerintah atas riuh yang terjadi ini. Dan gelombang ini bisa jadi akan terus berlanjut. Tapi inilah bagian dari demokrasi. Kita tidak bisa menafikan, itu harus menjadi catatan kita dan jadi catatan sejarah. Karena bagaimanapun kita selalu ingin demokrasi kita semakin maju dan semakin meningkat nilai demokrasi kita. Lalu apa yang disampaikan dan dilakukan itu tidak lepas dari perebutan ceruk. Kita tidak bisa pungkiri hari ini meskipun gelombang-gelombang dilakukan di dunia akademis, tapi faktanya adalah pemilih kita itu 64% itu pendidikannya SMP ke bawah. Yang mereka itu tidak terlalu ngerti kata-kata yang daki-daki gitu, yang tingkat-tingkat tinggi gitu. Mereka taunya ini beda sama Pak Jokowi, apa sama dengan Pak Jokowi. Bahasanya seperti itu. Menyoal bansos wajar ini dipersoalkan, karena kalau kita melihat approval rating Pak Jokowi hari ini 80%, itu tertinggi karena apa? Karena bansos gitu loh. Sehingga hari ini apa yang strategi yang digunakan oleh 01 yaitu perubahan dan strategi yang dipakai oleh 02 keberlanjutan itu sangat mudah diterima oleh masyarakat, komunikasi sederhana itu. Artinya ketika saya memilih 02, oh berarti bansos yang selama ini selalu kami dapatkan akan terus dilanjutkan karena ini Pak Jokowi. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh perubahan. Oh berarti ini yang memang tidak sesuai dengan Pak Jokowi. Nah, yang memang agak sulit itu adalah pola komunikasi di 03. Mereka kesulitan membangun brand karena
perubahan sudah diambil 01, keberlanjutan diambil 02. Akhirnya mereka memilih isu-isu yang memang sesuai gitu loh. Yang memang bisa dibuat kontras dengan Pak Jokowi. Karena hari ini strategi yang akan coba dimainkan dan akan diupayakan sampai di titik akhir adalah bagaimana 01 berupaya semaksimal mungkin mengambil ceruk pemilihnya Prabowo 2019 yang memang tidak suka Jokowi. Makanya itu akan selalu dimainkan. Begitu juga dengan 03 yang mereka juga ingin mengambil kembali suara mereka yang sebelumnya di-endorse oleh Jokowi, sekarang mulai turun dari 37%, sekarang terakhir itu tinggal 18 kalau tidak salah. Ini coba akan diambil kembali oleh 03 dan pola-pola komunikasi baik itu menggunakan sosial media ataupun menggunakan kampanye-kampanye akbar yang akan dilakukan tanggal 10 nanti, ini adalah pertarungan the last chance gitu. Ya. Jadi mereka akan semaksimal mungkin untuk menarik massa sebanyak-banyaknya agar gaungnya semakin besar. Apa bahayanya seandainya pola-pola komunikasi ini terus dijalankan terhadap keberlangsungan kita senasional ya? Apa bahayanya terhadap Indonesia tentunya? Ya pada prinsipnya memang kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita, Mas. Ya. Dan ini adalah bagian dari PR besar untuk pemimpin kita ke depan. Karena dalam tema kemarin juga terkait dengan pendidikan juga kurang terlalu konkret. Memang anggaran pendidikan semakin tahun semakin meningkat. Ya, keriuhan ini maksudnya. Keriuhan ini seandainya dipelihara terus sampai nanti, apa bahayanya pada terhadap masyarakat nantinya? Baik, jadi kalau untuk masyarakat tentu kalau seandainya ini terjadi hal-hal besar, Ya. ini pasti akan berdampak. Tapi kan kita juga perlu wait and see kembali. Oke. Apakah memang ini tidak bisa dikendalikan oleh aparat terkait ataukah memang ini akan menjadi gelombang masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh 01 dan 03 bahwa ini akan menjadi 98 Ya. hari ini gitu. Cuman memang ini yang menjadi harus kita perhatikan dengan seksama. Tapi kalau saya melihat sih, saya pribadi ya, ini Ya. pribadi itu masih agak kemungkinan kesananya ada dan kemungkinan tidak terjadinya juga ada. Gitu. Jadi memang ini harus kita antisipasi bersama dan saya yakin justru saya melihat kalau seandainya hal ini tidak disikapi dengan bijak oleh tim 02, ini justru akan berdampak blunder Malah ya. blunder itu. Jadi memang 02 harus benar-benar memperhatikan pola komunikasi yang jangan terlihat bahwa ini gelombang-gelombang ini sebagai suatu aksi yang reaktif dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita melihat juga beberapa di lapangan, beberapa tim 02 juga sudah mulai ada sedikit gelombang goyang gitu kita perhatikan. Tapi memang upaya-upaya untuk menjadikan suatu peristiwa atau menjadi momentum itu pasti akan dibuat untuk membuat agar elektabilitas yang hari ini sudah hampir menuju sudah hampir menuju akhir, itu bisa ada perubahan. Kalaupun memang tidak, intinya bagaimana supaya tidak satu putaran, itu akan selalu diupayakan seperti itu. Ya, baik. Dan Tribuners tentu saja kita mengharapkan bahwa jalannya pemilu berlangsung dengan damai, jujur. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar mempunyai nilai-nilai untuk memajukan bangsa. Ke Bromo dengar pasir berbisik, bersama Ayang tercinta makin asik. Politik memang penuh intrik, demokrasi jujur itu yang otentik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.